Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya dari Indra Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu seputar kenapa sih saya tidak trading support resisten dan kenapa saya memilih supply and demand sebagai core strategi yang saya gunakan. Nah teman-teman, sekaligus ini menjawab pertanyaan teman-teman, atau lebih tepatnya requestan teman-teman yang merequest saya untuk membahas materi support resisten. Pertama, saya nggak bisa ngejelasin karena yang pertama, saya tidak pernah belajar support resisten dan saya tidak pernah sama sekali menggunakan support resisten. Yang saya share di YouTube-nya Jaripedia adalah yang saya gunakan, dan maka dari itu saya ingin sharing buat teman-teman semuanya. Kalau ada hal yang belum pernah saya gunakan, belum pernah saya tes, belum pernah saya pelajari, teman-teman, saya nggak kompeten di bidangnya, so saya nggak mau ngobrol tentang itu. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya mau share kenapa sih saya memilih supply and demand ketimbang support resisten. Apakah supply and demand sama support resisten itu sama, teman-teman? Kita akan jawab pada video ini, teman-teman. Dan sekali lagi perlu teman-teman garis bawahi adalah apa yang menjadi tujuan saya share video ini adalah murni untuk menyampaikan opini saya pribadi. Kita bebas berpendapat kan, teman-teman? Saya rasa teman-teman tidak perlu menyerang saya kalau teman-teman menggunakan support resisten dan making money. Apapun makanannya, tetaplah teh botol sosro, teman-teman, ya kan? Apapun strateginya, teman-teman, yang penting teman-teman making money. Yang penting ekspektasi teman-teman terhadap strategi yang teman-teman gunakan terpenuhi. Itu adalah strategi yang valid menurut saya. So, support resisten apakah nggak valid? Ya, menurut saya valid buat orang-orang yang udah pernah ngetes dan udah pernah pakai dan making money. So, very simple ya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam chart saya, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu support resisten, itu sangat sederhana. Bentuknya sangat mudah terlihat ya di market. Kita punya bentuk yang menyerupai huruf V, itu untuk area support. Jadi kita biasanya dianjurkan beberapa buku atau banyak buku yang beredar di internet, di Gramedia, dimanapun juga, teman-teman. Banyak strategi yang menyarankan, atau khususnya support resisten ini menyarankan buy di area support. Di area-area support, di area ujung-ujungnya huruf V ini ya. Kemudian strateginya biasanya menyarankan untuk sell di area resisten. Di mana resisten ini adalah bentuk market yang sesuai atau seperti huruf A. Oke, teman-teman. Nah, mostly kenapa mereka menyarankan kita mau nge-sell di area resisten ini? Karena di masa lalu atau di masa lampau, teman-teman, harga pada area tersebut merupakan area yang kuat. Terbukti bahwa harga tidak bisa nembus, kayak ada atapnya, kayak gitu ya. Kemudian, kenapa kita disarankan untuk buy, teman-teman? Menurut banyak buku di Gramedia, di internet, teman-teman, karena support dirasa area yang kuat. Karena area support adalah area yang terbukti bekerja di masa lalu. Nah, teman-teman, alasan pertama kenapa saya nggak trading support resisten, yang pertama adalah kita sebagai trader tujuannya adalah memprediksi turning point. Memprediksi market turning, teman-teman. Kalau udah terjadi turning point seperti ini, artinya kita late to the party. Kata guru saya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita late to the party, artinya sekali lagi, ya, bukan area kita untuk buy. Tugas kita yang pertama, supply and demand, adalah memprediksi sekali lagi area atau harga turning di mana. Dan yang kedua, teman-teman, fakta bahwa harga pernah turning pada suatu area harga, artinya, teman-teman, area unfilled order atau orderan yang ada di sana udah pernah terfill sebelumnya. Fakta harga mantul dari sini ke atas, teman-teman, bahwa adanya buyer atau orderan yang masuk di sini sehingga menyebabkan harga naik ke atas. Nah, saat harga kembali ke area bawah di area support ini, teman-teman, tentu aja lower probability. Kenapa, teman-teman? Karena area unfilled order yang ada di sini udah terfilled sebelumnya. So, kita nggak expect harga akan mantul begitu jauh ya, teman-teman. Misalkan nih kita punya contoh, oke, kita punya area support nih di sini kan. Kita punya area support yang kuat. Bisa hold beberapa sangat lama, teman-teman bisa lihat. Nah, kita supply and demand nggak buy saat harga udah membentuk pantulan terlebih dahulu, baru kita mau nge-buy di sini. Itu bukan area atau bukan strategi yang Jaripedia gunakan, yang supply and demand gunakan. Kita di sini bisa melihat area yang mana, teman-teman. Kalau supply and demand, kita melihat area rally, base rally di sini. Kita nggak perlu menunggu harga turning dulu baru kita ikutan nge-buy. Karena sekali lagi pantulannya kemungkinan besar atau most of the time nggak bisa jauh, teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini rally base rally, ya kita mau nge-buy aja, misalkan searah dengan tren. Kita punya bentuk PLN atau bentuk, kata guru saya, ini bentuk PLN ya. Atau market structure seperti ini, higher high, ya kayak gini ya, bikin high, market bikin high, kita punya tren yang jelas, misalkan teman-teman punya pakai strategi ini, ya kita sah di sana. Kita buy berikutnya di mana? Di area sini, teman-teman. Kita punya rally base rally, teman-teman di sini bisa lihat.
Nah, kalau harga udah turning di area rally base rally ini, ya kemungkinan besar ya ini akan ditembus karena apa? Area unfilled order udah pernah dijemput di sini. Ini adalah area support, di mana kalau menurut saya sekali lagi, kalau teman-teman buy di sentuhan support berikutnya itu adalah lower probability. Makanya saya nggak pakai support resisten. Saya memilih menggunakan supply and demand. Kita bisa temukan banyak contoh ya di market. Teman-teman bisa geser aja, misalkan kita mau geser ke kiri. Oke, kita mau lihat teman-teman. Kita punya area support. Lagi-lagi kita punya area support nih. Misalkan ini area support, ya kan? Wait, saya akan hapus dulu. Ini adalah area support. Teman-teman bisa lihat area ini di hold berkali-kali. Kenapa area ini bisa terjadi, teman-teman? Ya, karena ada rally base rally di masa lalu. Teman-teman bisa lihat ini adalah area rally base rally di masa lalu. Kalau teman-teman buy di area sini, teman-teman, karena teman-teman melihat adanya support di sini, tentu aja teman-teman terlambat. Karena kita punya rally base rally di sini, nah kenapa nggak buy di awal, teman-teman, daripada kita menunggu supportnya baru kita buy. Sekali lagi, maksud saya membuat video ini sekali lagi bukan untuk merendahkan satu strategi apapun ya. Sekali lagi, ini adalah opini saya pribadi, ini adalah hal yang atau strategi yang bekerja untuk saya. Bisa jadi ini nggak bekerja untuk teman-teman, bisa jadi ini nggak cocok untuk teman-teman. Sekali lagi, teman-teman perlu ngetes dan ukur sendiri mana strategi yang cocok untuk saya. Nah, misalkan ini dari tadi kan kita ngobrolin support ya. Kalau kita ngobrolin ngobrolin resisten. Misalkan di sini teman-teman bisa kelihatan kita punya drop base drop yang sangat jelas ya. Kita punya drop base drop di sini. Kalau market udah turning di sini, kita mau nge-sell di sini boleh nggak ya? Boleh-boleh aja kalau teman-teman pakai strategi support resisten. Tapi kalau saya, teman-teman, saya lebih memilih sell di awal karena tugas kita memang ya kita mau memprediksi turning point, bukan untuk entry di area turning point. Bisa jadi area tersebut udah terfill, orderan tersebut udah terfill dan lower probability. Teman-teman bisa lihat nih, turning point dihargai sekali dan area supply tetap direspek ya, mantul cukup jauh dan bekerja cukup baik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ya itulah beberapa alasan kenapa saya tidak menggunakan support resisten dan kenapa saya memilih supply and demand. Sekali lagi, yang pertama alasannya, menurut saya, tugas kita adalah memprediksi turning point. Kalau turning point sudah terjadi, artinya kita telat. Oke. Alasan kedua adalah supaya risk dan reward-nya terukur di awal. Karena apa, teman-teman? Saat kita menggunakan area supply and demand, teman-teman, kita punya area. Kita punya garis atas dan garis bawah seperti ini. Kita bisa buy di area proximal dan stop loss-nya di bawah area distal. TP-nya jelas, semuanya kelihatan, teman-teman. Ya, sekali lagi area mantul ya. Rally base rally dan mantul di area sini. Nah, teman-teman, risk reward-nya sangat terukur nih. Bahkan sebelum saya entry, saya tahu, oke, ini lebarnya misalkan 22 pips ya, teman-teman. Misalkan balance saya adalah $1.000. Saya mau meresikukan 1%, di mana itu adalah $10. Saya tinggal nyalain kalkulator, atau kalau teman-teman udah punya tools PSG Trader atau position size kalkulator untuk membantu menghitung posisi kita, seberapa besar lot yang kita gunakan, teman-teman, untuk mengadjust supaya resikonya selalu sama. Supaya resikonya nggak naik turun. Kalau teman-teman menggunakan support resistance, sekali lagi, kalau teman-teman entry-nya di sini, teman-teman entry di garis ini, entry di garis yang warna biru putus-putus ini, saya akan tebelin supaya teman-teman kelihatan. Ya, teman-teman tidak punya areanya. Ya, teman-teman bisa aja making money kayak gini, tapi selebar apa? Risk-nya sebesar apa? Saya menggunakan risk reward yang terukur dengan supply and demand. Alasan berikutnya adalah fakta bahwa harga pernah turning atau putar balik di suatu area, mendandakan orderan di area tersebut terfill. Jadi lower probability. Alright, teman-teman. Itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Sekali lagi, saya nggak bermaksud untuk ngobrolin strategi orang ya, teman-teman. Selama itu strateginya bekerja buat teman-teman dan pernah teman-teman tes sesuai dengan ekspektasi teman-teman, strategi yang teman-teman gunakan, saya nyatakan valid ya. Nah, teman-teman,
Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga video seperti ini bermanfaat. Ini udah 10 menit ya. Saya rasa teman-teman udah kepanjangan nanti videonya kalau saya terusin. Saya Dani Indra yang pertama undur diri. Kalau teman-teman suka silahkan like. Kalau teman-teman nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe dan join di grup Telegramnya Jaripedia supaya teman-teman bisa kita ngobrol banyak hal di sana. Thank you. Saya Dani Indra yang pertama undur diri dan ciao.